Oke, di hari ulang tahun PSI yang ke-8, Presiden Joko Widodo hadir memberikan sambutan, juga sekaligus Mongol menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo. Ini pesannya keren banget sih menurut saya, dan kita akan saksikan terlebih dahulu teman-teman. Inilah pesan Mongol kepada Presiden Joko Widodo di hari ulang tahun PSI yang ke-8. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih izin Pak, mudah-mudahan ketawa Pak. Soalnya stand up depan presiden kayak ingin meninggal Pak. Takut salah ngomong, tapi saya adalah seorang warga negara Indonesia yang bangga dengan Indonesia. Jujur, Anda semua sebagai warga negara Indonesia harus punya kebanggaan terhadap bangsamu. Saya manggung di luar negeri Pak, saya selalu banggain negara saya. Karena saya orang Sanger Pak. Saya orang Sanger Tamako, dulu Pak nggak ada sinyal handphone Pak. Saman saya dulu kalau nonton Elias Pikal Pak, kalau ada hujan meninggal sama rumahnya Pak. Karena petirnya gede. Saya dulu jadi stand up komedian 2011, 2016 pulang Sanger Pak. Tetap handphonenya hanya di satu titik Pak. Tetapi di saat Bapak menjadi presiden, sekarang Sanger udah 4G LTE Pak. Wah, dulu kalau ke Sanger pelantikan bupati ngirim SMS atau WA hari Senin, diterimanya hari Rabu Pak. Dan saya boleh jujur kalau ngelihat dari data tadi, benar bangsa kita tuh bangsa yang luar biasa. Betul? Kita emas aja kita masuk 5 besar loh Pak. Cadangan emas dunia kita masuk bro. Apalagi batu bara kita nomor 2. Tadi nikel, timah, tembaga kita keren. Terus kenapa kita harus dikit-dikit luar negeri? Prewed ke luar negeri. Prewed Pak ke London. Alasannya mau pingin foto sama Big Bang. Lah kan di Bukit Tinggi ada. Iya dong. Kita ngapain harus ke London? Belum tentu juga ketemu sama Ratu Elizabeth atau Pangeran Charles sekarang. Tapi kalau kita ke Padang ketemu gubernurnya. Makannya sesuai dengan leher kita bro. Ke London makan roti. Lah saya orang Manado kalau roti itu ibadah bro. Iya kan? Kenapa? Ya tapi kita harus akui Pak. Di London 4 sisi nyala jamnya Pak. Kalau di Padang di Bukit Tinggi ada satu yang mati baterainya. Mungkin ya Pak ya. Jadi kita harus bangga, ngapain ke Hawaii, ingin liburan di pantai. Kita punya Bali, kita punya Sulawesi, kita punya Aceh. Kita semua punya, bahkan mohon maaf, setan aja Anda nonton film horor negara manapun, Indonesia sarjana beliau. Nah itu suster ngesot bro. Kalau nggak D3 kemungkinan S1 bro. Loh, saya boleh jujur Pak, di luar negeri kuburan dipakai buat nonton. Kita Indonesia lewat kubur permisi. Iya enggak? Coba kalau udah maghrib pasti misi. Lah ini dikubur 5 meter di bawah tanah. Kalau dia nyahut silakan. Di kita meninggal bro. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia sekalipun ada yang kurang juga Pak dari bangsa kita. Kita negara terkepo nomor 2 di dunia. Tetangga berantem gak ditinggal, kita pasti dengar. Ya kan, Perancis bom meledak penduduknya hilang. Indonesia bro, Sarina meledak. Gak nyampe 15 menit jalan Sabang, jalan Jaksa, Tanah Abang numpuk semua di perempatan. Ini polisi lagi tembak-tembakan, yang mana bro, yang mana? Gak ada takut-takutnya loh Pak. Jadi kita wajar kalau negara kepo, Pak serius. Bukti kedua di mana Pak? Saya nongkrong Senayan City Pak. Sorry Pak udah artis ya Pak. Kalau dulu Keramat Sentiong Pak. Saya tinggal di Keramat Sentiong, sekarang udah pindah Anak Selatan. Which is sometimes harus bahasa Inggris ya kan? Ya. Bro, saya boleh jujur, kita lagi pipis Pak di urinoir. Berenam nih lagi pipis berenam. Tahu-tahu di belakang bunyi Pak. Put.
Itu kita berenam ini nggak dikomando, nengok semuanya. Rasa ingin tahu siapa yang bunyi, Pak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, ditungguin. Kita udah habis pipis, harusnya keluar. 6-6-nya di wastafel. Nunggu orangnya keluar, dia keluar, kita ngomong, oh elu. Tinggi banget Pak. Kita harus akui kita repot tinggi. Kedua Pak, buat Pak Presiden, kita negara apalagi ngusir setan Pak. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, setan di luar negeri pakai jas. Menakutkan pasti karena ada belati, ada panah, ada pedang. Kita Indonesia setannya dari 170, 80%-nya difabel. Indonesia setannya mayoritas cacat Pak. Ya kan, suster ngesot, wewe gombel, pocong. Semuanya butuh dibantu, tapi kita ketakutan Pak. Pak, saya mau ngasih tahu ya teman-teman, suster ngesot nggak mungkin ke rumah kita. Nih Pak, saya anak Tanjung Priuk. Rumah sakit itu Koja. Otomatis suster ngesot hanya ada di rumah sakit. Kalau dia mau nyebrang ke Warakas, meninggal lagi Pak. Kan kontainernya banyak Pak. Iya kan? Dia lagi cek, ya Allah, balik lagi. Sampai subuh Pak. Kalaupun dia bisa nyebrang, nggak mungkin nakutin Pak. Pasti minta betadin, beset kakinya. Jadi orang nanya sama saya Pak, terus ngusir setan apa yang harus kita lakukan? Jangan main dibaca aja Pak. Kalau Muslim dibacain ayat kursi, Kristen dibacain ayat Alkitab atau agama yang lain. Yang paling benar jangan dulu dibaca, tanya dulu setannya, lu agama apa? Iya kan? Takutnya dia Kristen dibacain ayat kursi kan gak kena bos. Iya kan? Jadi buat teman-teman semuanya, nggak usah khawatir ngadepin hidup. Saya sangat yakin dengan 1000% bahwa Pak Jokowi pasti akan umur panjang. Anda tahu kenapa? Karena beliau rendah hati. Saya udah 2 kali foto sama Bapak. Satu di Istana Negara, satu di Tondano, Natal Nasional. Itu bro, kebanggaan saya, anak yatim piatu. Nggak punya orang tua dari usia 4 tahun. Bisa ketemu presiden, makan di istana lagi. Pingin nyolong sendok Pak. Soalnya sendoknya keren banget. Stainless steel terbaik, lumayan buat cincin bro. Serius Pak. Saya di Sangir ketemu bupati aja udah pingin pingsan, apalagi sama Pak Presiden. Plus saya kali ketiga disapa oleh Bapak. Di istana ditanya, Mas Mongol, di Tondano Mas Mongol, saya bareng beliau di mobil bagi-bagi buku dan baju. Hari ini pun Bapak nyapa Mongol. Keren Pak, ya mudah-mudahan foto bersama lagi. Jadi Pak, saya bangga banget memiliki presiden seperti Bapak. Ya kan? Kenapa bisa umur panjang? Beliau rendah hati. Ini yang paling terakhir. Orang yang cepat meninggal adalah orang yang sombong. Ajaran agama Kristen dan Islam sepakat. Nabi itu benci orang sombong. Orang sombong tuh cepat matinya. Kenapa? Jalannya petenteng-petenteng. Ya kan? Apa lu lihat-lihat? Nah itu Pak, kalau malaikat maut nunjukin muka, habis dia. Tapi kalau orang yang rendah hati dan sederhana, jalannya nunduk Pak. Seperti Pak Jokowi, permisi, ya kan? Ya, sederhana. Kenapa orang yang rendah hati meninggalnya lama? Karena malaikat maut nunggunya di depan. Otomatis kalau kita nunduk kelihatan sepatunya. Dia kan lagi jangan, oh ya Allah dia kan kita putar-putar. Nah, umur panjang Pak, ya kan? Iya dong. Yang kedua, yang lama mati adalah orang apa? Orang budek Pak. Saya oma meninggal umur 100 tahun di Sangir. Mohon maaf Pak, di Sangir nggak ada aturan makanan Pak.
Selama dia halal dan bisa dimakan, dimakan. Lah kita sekarang ribet makan, nggak boleh nasi putih karena karbo dan gula tinggi. Harus ganti nasi merah karena karbo gula rendah, serat tinggi. Padahal kalau bicara nasi berwarna, kuning yang paling enak. Ya dong, udah ada ayam sepotong, orek dan sebagainya ya. Oke, keren banget ya. Jadi memang Presiden Joko Widodo adalah presiden yang rendah hati ya. Eh, dalam acara hari ulang tahun PSI yang ke-8 ini, luar biasa sekali Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pesan kepada PSI, mengatakan bahwa langkah PSI tidak boleh ikut-ikutan dengan partai lain, partai yang sudah ribut ya dengan berbagai macam apa yang mereka inginkan. Oke, teman-teman, kalau kita perhatikan Mongol begitu antusias menyampaikan sambutan dengan stand up komedinya kepada Presiden Joko Widodo, karena memang Presiden Joko Widodo adalah presiden yang rendah hati, presiden yang bekerja, presiden yang telah banyak memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara kita ya. Presiden Joko Widodo meminta agar Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ini mengikuti langkahnya berpolitik saat dulu maju dalam Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2014 bersama dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Saat itu Jokowi berusaha memiliki pembeda antara dirinya dengan pasangan calon lain. Jadi Presiden Jokowi bilang begini, saya melihat saat itu ada peluang karena setiap pemilihan pilkada dimanapun selalu calonnya itu pakai jas, pakai dasi, pakai peci. Nggak ada yang berani keluar dari situ, ujar Jokowi saat menghadiri hari ulang tahun ke-8 PSI ini di Jakarta. Lalu Jokowi menyebut saat itu dirinya berasal dari desa dan asing di Jakarta, sehingga dirinya merasa harus memiliki pembeda dengan pasangan calon lainnya dan rata-rata berasal dari Jakarta. Saat itu Jokowi bilang, saya ingat menyiapkan dengan Pak Ahok itu baju kotak-kotak dan ada yang berani membuat tren seperti itu karena itu adalah risiko. Risikonya bisa kalah atau keliru gitu kan. Tapi memang itulah Presiden Joko Widodo unik ya, tapi rendah hati juga seperti yang disampaikan oleh Mongol tadi. Nah, oke teman-teman kita lanjut ya, kita dengar lagi, ini ada sisa berapa menit lagi. Kita dengar, nanti teman-teman silakan tulis komentar Anda ya di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Kita saling memberikan informasi dan kita dukung Presiden Joko Widodo dan biarlah apa yang apa ya, yang sudah dimulai oleh Presiden Joko Widodo ada orang-orang yang melanjutkannya. Kalau kader PSI nanti muncul, ya kita support juga ya. Siapapun anak bangsa yang punya cita-cita baik untuk bangsa ini kita dukung dan kita support. Oke, kita lanjutkan. Kita tinggal beberapa menit, kita dengar lagi nih. Gak ada orang meninggal gara-gara nasi, serius loh. Coba Anda pelajari sejarah. Jenderal Sudirman menurut dokter Belanda cuman punya 3 bulan lagi dia akan meninggal. Karena mengidap penyakit paru-paru yang akut. Tapi coba Anda cek sejarah. Lama beliau mati. Jadi kenapa Jenderal Sudirman lama mati? Rendah hati. Yang kedua, Om Mongol sampai 100. Kenapa dia budek, Pak? Mungkin malaikat maut udah manggil dari umur 70 ibu kan. Om Mongol gak denger, Pak. Kenapa orang budek lama mati? Orang dipanggil sebelah aja dia gak denger, apalagi sama yang di atas. Ya kan? Ya. Yang paling terakhir, soalnya Pak kalau makin banyak Pak bayar. Ya, saya stand up komedi terbaik, terlaris, termahal di Indonesia. Asik. Ya kan? Yang paling terakhir saya berharap juga buat semua yang hadir hari ini berhenti mengucapkan turut berduka cita. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di sisinya. Jangan lagi dipakai kalimat ini. Kenapa? Karena kalimat ini sudah digunakan dari abad ketiga sebelum Masehi.
Udah berapa orang di sisinya, Pak? Ini udah 2024, udah numpuk orang di sisinya, Pak. Ya kan? Bagaimana kalau kita sepakati bersama ganti tempat, bikin saf baru. Semoga almarhum atau almarhumah diterima di depannya, ya kan? Jadi bisa nengok ke belakang, wah bos besar tuh. Jadi santai ngadepin hidup, Pak. Saya bergabung dengan PSI baru kurang lebih setahun. Dan saya dipercaya menjadi ketua DPP bidang kepemudaan dan daya kreatif. Nggak pernah terbayangkan, bos. Anak yatim piatu bisa jadi seperti sekarang. Saya 12 tahun jadi artis, Pak. Sulawesi Utara banyak artis, Pak. Tapi saya artis yang paling banyak main film dari Sulut, Pak. Saya sudah membintangi 41, Pak, ya layar lebar. Dan saya berharap Pak Presiden menginformasikan kepada Menteri BUMN, kalau boleh ayo kita bikin film anak kecil, Pak. Indonesia kekurangan film anak kecil yang mendidik, Pak. Jujur aja, bro, kita anak kecil dibombardir dengan film Dora. Anak 6 tahun kerjaannya kelayapan, Pak. Ini anak siapa? Selalu dia mau kemana-mana nanya, mau kemana Pak kita hari ini? Ini anak harus tidur siang. Ini gua curiga juga, ini anak yatim piatu juga, Pak. Tapi mohon maaf, Pak, zaman Mongol dulu ada si Unyil. Ada nilai moralnya yang diajarin oleh Pak Raden. Dan saya berharap BUMN yang ada dengan komando Pak Presiden mengingatkan, bikin film anak kecil yang punya didikan moral. Terima kasih, saya Mongol. Oke, keren banget kan? Lihat apa yang disampaikan oleh Mongol. Tentu menjadi sebuah harapan untuk bangsa dan negara kita. Akan ada film-film yang mendidik anak-anak, film-film yang berpihak untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, teman-teman sekalian, pesan Presiden Joko Widodo pada hari ulang tahun ulang tahun PSI yang ke-8, Joko Widodo berpesan agar PSI menang di pemilu 2024. Jangan ikut-ikutan partai lain katanya. Apa maksudnya? Kita akan simak dan teman-teman juga boleh berkomentar ya di bawah ini. Jadi Presiden Joko Widodo menyarankan agar Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bisa mencari referensi atau perbedaan. Menurut dia, hal itu diperlukan bila PSI mau menang di pemilu 2024 nanti. PSI harus memiliki diferensiasi ya. Diferensiasi, jangan jadi followers tapi harus jadi trend center ya. Trend centernya, kata Jokowi dalam acara HUT PSI di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa 31 Januari 2023. Dia juga meminta agar PSI tidak mengikuti partai lain. Ya, apa maksudnya? Karena gini, kenapa Presiden Joko Widodo mengatakan hal yang demikian? Karena ada partai-partai yang terlalu berani, terlalu cepat-cepat untuk mengusung calon presidennya. Anda tahulah siapakah itu ya. Jadi terlebih mengikuti isu-isu yang dibangun oleh partai-partai yang berbeda segmen pemilihnya. Jokowi meyakini PSI dapat meraup pasangan, maksudnya pangsa pemilih dari rentang usia 17 sampai 39 tahun. Hal itu menjadi keuntungan bagi PSI sebab mayoritas pemilih di pemilu 2024 adalah di usia tersebut. Peluang di 2024 itu ada angka baru. Tadi saya tanya ke Kemendagri, beberapa pemilih umur 17 sampai di bawah 40 dan ada 60%, kurang sedikit. Anak-anak muda semuanya dan pasar segmen sebesar itu, itulah yang memang harus disasar dan didapatkan oleh PSI. Jokowi menandasi tentang hal itu ya. Ya mudah-mudahan nanti PSI bisa menang ya, bisa meraih kemenangan untuk hal itu. Nah, teman-teman sekalian, Presiden Joko Widodo
adalah presiden yang sudah membuktikan kepiawaiannya dalam dunia perpolitikan di Indonesia, dan karena itu dia menyarankan kepada PSI yang merupakan partai baru ya, 8 tahun, tidak terlalu lama usia yang masih rentan itu, masih muda ya. Lalu Presiden Joko Widodo menyampaikan sebenarnya banyak harapan-harapan untuk generasi baru, ya, terlebih untuk anak-anak muda ya, supaya anak-anak muda ini dapat menjadi promotor untuk membawa gerakan perubahan bagi bangsa dan negara. Salah satunya Giring menyampaikan, Giring beratnya suara saat ungkit pesan Jokowi mau menangkan. Nah ini dia, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Giring Ganesa mengingatkan atau memberikan mengingat wejangan maksud saya dari Presiden Joko Widodo soal cara menangkan pemilu. Giring pun menyampaikan pesan tersebut sembari memberatkan suaranya seperti Jokowi. Giring mengungkapkan wejangan itu disampaikan langsung Jokowi kepada dia saat bertemu di istana. Hadir juga Grace Natali dan Dea Tunggaesti. Menurut cerita Giring, saat itu Giring baru menjabat sebagai PLT Ketum dan Dea menjadi PLT Sekjen. Pak Jokowi, saya masih ingat wejangannya Bapak berikan itu, dan malam ini izinkan saya untuk memberikan wejangan itu ke semua bro dan sis yang sedang nonton dan hadir di Jakarta. Twitter wejangan seperti ini, ucap Giring. Giring pun menirukan percakapan antara dirinya dengan Jokowi. Giring memberatkan suaranya untuk meniru suara Jokowi. Nah, Mas Giring, siapa? Mas Giring mau menangkan? Mau banget, Pak. Mas Giring kalau mau, tapi saya tahu Mas Giring tak punya uang. Kok Bapak tahu saja? Menurut Giring, Jokowi pun tertawa. Dia kemudian lanjut menirukan ulang pesan Jokowi. Saya juga dulu menang nggak pakai biaya, kata Giring menyampaikan pesan Jokowi. PSI kalau mau menang harus siap keringatan, harus terus turun ke masyarakat, harus bekerja lebih keras lagi. Lanjut Giring menyampaikan pesan Jokowi. Kemudian Giring bercerita menelpon Ketua Dewan Pembina PSI, Jeffrey Giovanni. Menurut Giring, Jeffrey pun memintanya untuk melaksanakan arahan dari Jokowi tersebut. Arahan dari Big Bro Jeffrey juga sama, mantap ketum. Lanjutkan, menang harus seperti itu. Kalau kita mau menang, ikut arahan Pak Jokowi. Bro ketum harus turun keliling Indonesia, kata Giring. Kemudian Giring menyebut dirinya telah keliling Indonesia. Dia menyebut hampir seluruh provinsi telah dia sambangi, dan saya bersama Sisdea dari 2020 sudah turun ke ratusan hampir seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota sampai 4 kali kena COVID katanya. Oke, jadi itu harapan Presiden Joko Widodo untuk PSI ya. Oke, teman-teman terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.